Sekitar 2000 tahun yang lalu, salah satu penemuan Alkitab yang paling penting terjadi di provinsi terpencil di Timur Tengah. Seorang pria muncul dari padang gurun, membawa pesan yang luar biasa. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya dapat diselamatkan. Sebuah gulungan kuno yang ditemukan di Gua Qumran berisi bukti menakjubkan tentang nubuat yang terpenuhi. Ini adalah salah satu penemuan terbesar dalam arkeologi Alkitab. Fragmen teks suci berusia lebih dari 2200 tahun. Di antara naskah-naskah ini, gulungan kitab Yesaya menonjol karena pelestarian dan isinya yang luar biasa. Teks ini yang ditulis berabad-abad sebelum kelahiran Yesus, secara akurat menggambarkan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus yang banyak dianggap sebagai bukti ilham ilahi. Bukti semacam itu memperkuat keyakinan bahwa Yesus memang benar-benar seperti yang diakuinya. Kami mengundang Anda untuk menyelidiki bagaimana dokumen kuno tersebut dapat membuktikan keilahian Yesus. Kisahnya dimulai pada tahun 1947, ketika kaum muda Badui sedang menggembalakan ternak mereka di dekat Laut Mati. Salah seorang di antara mereka yang sedang mencari kambing yang hilang, melemparkan batu ke dalam gua dan mendengar suara tembikar pecah. Setelah menyelidikinya, ia menemukan guci yang berisi gulungan-gulungan kuno. Penemuan yang awalnya diremehkan, ini dengan cepat menarik minat para arkeolog dan sarjana yang mengidentifikasi teks-teks ini sebagai manuskrip yang tak ternilai harganya. Penjelajahan berikut ini mengungkap harta karun sejati, sekitar 900 manuskrip yang terdiri dari lebih dari 100.000 fragmen, didistribusikan di 11 gua. Naskah-naskah ini mencakup salinan buku-buku Alkitab, tulisan-tulisan apokrif, dan naskah-naskah sektarian, beberapa di antaranya dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, yang berasal dari antara abad ketiga SM hingga abad pertama Masehi. Di antara naskah-naskah ini, gulungan kitab Yesaya menonjol sebagai salah satu naskah tertua dan terpelihara dengan baik. Teks Alkitab sudah ditemukan dengan menggunakan teknik seperti penanggalan radiokarbon dan analisis paleografi. Dipastikan bahwa perkamen tersebut berasal dari lebih dari 2 abad sebelum kelahiran Kristus. Penemuan ini menawarkan wawasan mendalam tentang kitab suci dan nubuat Yahudi yang membentuk pemikiran Kristen awal. Kisah naskah Laut Mati terus memukau para cendekiawan dan cendekiawan agama, mengungkap sejarah dan keimanan. Baru-baru ini, para arkeolog menemukan fragmen Alkitab baru di wilayah tersebut, termasuk bagian tertentu dari bab 8 kitab Yesaya. Naskah-naskah ini tidak hanya menyingkapkan pentingnya menjaga kitab suci selama berabad-abad, tetapi juga kedalaman kepercayaan dan praktik masyarakat yang mendiami Qumran, yang mungkin terkait dengan kaum Esani. Sejarah teks-teks ini masih terungkap, tetapi dampaknya tidak dapat disangkal, menegaskan kembali hubungan antara iman, sejarah, dan arkeologi. Naskah Laut Mati, khususnya naskah Yesaya, terus memberikan dampak yang signifikan terhadap para sejarawan dan cendekiawan agama. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menguatkan pelestarian kitab suci yang cermat selama berabad-abad, tetapi juga menjelaskan kekayaan keragaman Yudaisme pada periode Bait Suci kedua. Di antara teks yang ditemukan terdapat himne, komentar pada kitab suci, dan penglihatan apokaliptik yang mencerminkan komunitas yang sangat religius dengan visi khusus tentang dekatnya akhir zaman. Naskah-naskah tersebut dianggap sebagai kesaksian sejarah yang sangat relevan, yang menunjukkan bagaimana agama Yahudi pada masa itu menyimpan berbagai kepercayaan dan praktik yang banyak di antaranya secara langsung memengaruhi agama Kristen awal. Komunitas Qumran yang sering dikaitkan dengan kaum Eseni menunjukkan tingkat pengabdian yang mengesankan, menekankan kemurnian ritual, kehidupan komunal, dan harapan mesianis yang kuat.
Bagi umat Kristen, naskah Laut Mati memiliki implikasi yang mendalam. Penemuan teks-teks kuno tersebut menegaskan pelestarian historis kitab suci, yang memperlihatkan bahwa versi-versi Alkitab modern mencerminkan, dengan keakuratan yang luar biasa, teks-teks aslinya. Meskipun terdapat sedikit variasi tekstual, konsistensi keseluruhan memperkuat keyakinan terhadap kesetiaan transmisi teks suci. Penemuan yang menonjol adalah gulungan lengkap kitab Yesaya yang berisi seluruh nubuat tentang Mesias. Teks ini, yang ditulis sekitar 2 abad sebelum Masehi, menyajikan rincian tepat yang menunjuk langsung kepada kehidupan, penderitaan, dan kebangkitan Yesus. Sebelum penemuan ini, salinan kitab Yesaya tertua yang diketahui berasal dari sekitar tahun 900 M, yang memicu perdebatan di kalangan skeptis tentang keaslian nubuat tersebut. Namun, gulungan Qumran menghilangkan keraguan ini dengan memastikan keasliannya karena ditulis sebelum zaman Kristus, sehingga memperkuat kebenaran nubuat Alkitab. Penemuan naskah Laut Mati tidak terbatas pada teologi. Dia mengubah studi sejarah Alkitab, menawarkan pandangan langka tentang bagaimana teks-teks keagamaan dihimpun, dipelihara, dan ditafsirkan. Koleksi teks yang luas, termasuk kitab-kitab suci dan apokrif, menyingkapkan bahwa berbagai versi dan tradisi hidup berdampingan, mencerminkan kekayaan pemikiran keagamaan. Penemuan terkini, termasuk fragmen tambahan yang ditemukan dalam penggalian yang sedang berlangsung, terus memperkaya pemahaman kita. Fragmen teks Alkitab, seperti bab 8 kitab Yesaya, memperkuat pelestarian kitab suci yang cermat dan memperluas pengetahuan tentang praktik keagamaan saat itu. Pentingnya gulungan Yesaya dan gulungan Laut Mati lainnya melampaui nilai arkeologisnya. Mereka melambangkan jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang menghubungkan kita dengan masa ketika iman dijalani dengan penuh semangat dan kitab suci disampaikan dengan cermat. Bagi umat Kristiani, teks ini menjadi kesaksian kuat mengenai keandalan firman Tuhan dan nubuat-nubuat yang menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Bersiaplah untuk menjelajahi wahyu yang menakjubkan dari nubuat Yesaya dan bagaimana nubuat itu berhubungan dengan kisah Yesus. Setiap detail yang ditemukan di gua-gua ini bergema selama berabad-abad, mengungkap kebenaran yang terus memengaruhi kehidupan jutaan orang hingga hari ini. Nubuat-nubuat Yesaya terus membuat kagum para cendekiawan dan tokoh agama, terutama jika dibandingkan dengan kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Keakuratan dan kedalamannya tidak hanya memperkuat pandangan Kristen tentang keilahian Yesus, tetapi juga mengungkapkan koherensi yang mencolok antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesaya 53 khususnya terkenal karena deskripsinya tentang hamba yang menderita, yang oleh umat Kristen diidentifikasikan sebagai Yesus Kristus. Bab ini tidak hanya mengantisipasi peristiwa tertentu dalam kehidupan Yesus, tetapi juga menawarkan gambaran rinci tentang misi penebusannya. Mari kita terus menelusuri hubungan-hubungan ini. Yesaya 53,12. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nubuat ini diteguhkan dalam Lukas 23:33, di mana Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Bahkan dalam kematiannya, ia diidentifikasikan dengan orang-orang berdosa, memperkuat peran Yesus sebagai pribadi yang menanggung dosa dunia. Yesaya 53:4-6. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam Perjanjian Baru, Matius 18:17 secara langsung menerapkan teks ini pada penyembuhan dan pelayanan Yesus, menunjukkan bagaimana dia tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga rohani. Yesaya 53:10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dan membuatnya menderita,
sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang kehidupan. Nubuatan ini memiliki paralelnya di Ibrani 12:2 yang menggambarkan bagaimana Yesus demi sukacita yang disediakan baginya menanggung salib, mengabaikan kehinaannya, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nubuat-nubuat Yesaya merupakan salah satu dasar yang paling kokoh bagi kepercayaan umat Kristen terhadap kemesiasan Yesus. Mereka menggambarkan bagaimana rencana penebusan Tuhan sedang berlangsung berabad-abad sebelum kelahiran Kristus. Keakuratan nubuat-nubuat ini, terutama bila didukung oleh naskah Laut Mati, memberikan bukti kuat bagi konsistensi kitab suci dan ilham ilahi di baliknya. Lebih jauh lagi, Yesaya juga menekankan sifat universal dari keselamatan yang dibawa oleh Mesias. Dia datang bukan hanya untuk menebus Israel, tetapi juga untuk menawarkan harapan bagi semua bangsa, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 49:6. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga engkau dapat membawa keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Pandangan ini tercermin dalam Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 13:47, di mana Paulus mengutip Yesaya untuk membenarkan misinya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Pesan Yesaya, khususnya dalam pasal 53, melampaui waktu, bergema sepanjang abad sebagai kesaksian yang kuat tentang penebusan ilahi. Uraiannya tentang Mesias yang menderita dan mati untuk membawa keselamatan bagi umat manusia adalah salah satu antisipasi Yesus yang paling jelas dalam Perjanjian Lama. Penemuan arkeologi seperti naskah Laut Mati tidak hanya memperkuat autentisitas historis nubuat-nubuat ini, tetapi juga terus mengilhami orang-orang percaya di seluruh dunia. Yesaya adalah kesaksian hidup bahwa bahkan di tengah penghakiman, Tuhan menawarkan harapan, penebusan, dan janji kekal bagi mereka yang mempercayai firman-Nya. Kami mengundang Anda untuk merenungkan dampak nubuat-nubuat ini dalam hidup Anda dan mempertimbangkan bagaimana pesan dari hamba yang menderita dapat mengubah pandangan Anda tentang iman, penebusan, dan tujuan. Teori sensasional yang muncul setelah penemuan naskah Laut Mati tidak memiliki dasar yang kuat dan sering kali dibantah oleh analisis akademis yang lebih ketat. Gagasan bahwa teks tersebut secara langsung menyebutkan Yesus atau bahwa teks tersebut menjadi inspirasi bagi agama Kristen telah banyak dibantah oleh para ahli. Komunitas Essene yang sering dikaitkan dengan manuskrip tersebut adalah sebuah sekte Yahudi terisolasi dengan keyakinan dan praktik yang berbeda. Tetapi tidak ada bukti langsung bahwa teks mereka memengaruhi penulis Perjanjian Baru. Meskipun terdapat kontroversi ini, naskah-naskah tersebut tetap sangat berharga bagi studi sejarah Alkitab dan pemikiran Yahudi pada periode Bait Suci kedua. Mereka menyediakan jendela unik ke dalam lingkungan teologis, budaya, dan politik yang mendahului lahirnya agama Kristen. Melalui mereka, kita melihat bagaimana konsep-konsep seperti Mesias, penghakiman ilahi, dan penebusan berkembang dalam pemikiran Yahudi yang menyiapkan panggung bagi dampak transformatif pelayanan Yesus. Nubuat Yesaya tentang hamba yang menderita, khususnya dalam pasal 53, dipandang oleh umat Kristen sebagai cerminan yang jelas tentang misi Kristus. Simbolisme penderitaan, penolakan, dan keselamatan yang dikaitkan dengan sang hamba terus mengilhami penafsiran teologis yang menunjuk kepada Yesus sebagai penggenapan janji-janji ilahi. Sejak ditemukannya manuskrip tersebut, para sarjana telah berupaya melestarikan dan mengautentikasi teks-teks tersebut menggunakan teknik-teknik modern seperti analisis radiokarbon dan paleografi. Kajian-kajian ini mengonfirmasikan autentisitas dan kekunoan naskah-naskah tersebut yang memperkuat kepentingan historis dan spiritualnya. Penafsiran yang lebih sensasional yang mencoba menghubungkan langsung teks-teks Essene dengan agama Kristen
seringkali gagal mengenali konteks khusus di mana teks-teks itu ditulis. Komunitas Qumran memiliki praktik dan kepercayaan yang, meski menggaungkan tema-tema Yahudi tertentu, berbeda secara substansial dari pesan utama Perjanjian Baru. Misalnya, guru kebenaran yang disebutkan dalam naskah tersebut adalah tokoh yang secara eksklusif terkait dengan kepemimpinan komunitas Essene dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Yesus atau agama Kristen. Naskah Laut Mati tetap menjadi salah satu harta arkeologi terbesar abad ke-20. Mereka tidak hanya menegaskan pelestarian kitab suci Ibrani, tetapi juga menyediakan konteks yang lebih luas untuk memahami lingkungan teologis yang memunculkan agama Kristen. Bahkan teori yang paling kontroversial pun membantu merangsang minat dan perdebatan akademis, menyoroti relevansi abadi teks-teks ini. Saat kita meneliti nubuat-nubuat Yesaya, teks-teks naskah Laut Mati, dan pengaruhnya terhadap pemahaman modern tentang Alkitab, jelaslah bahwa penemuan-penemuan ini memperkuat kekayaan warisan spiritual dan sejarah umat manusia. Meskipun beberapa penafsiran sensasional telah dibantah, naskah-naskah tersebut tetap menjadi kesaksian yang fasih tentang pelestarian firman Tuhan dan kedalaman pemikiran keagamaan pada masa kuno. Kami mengundang Anda untuk terus mengeksplorasi implikasi dari penemuan ini dan merenungkan bagaimana kitab suci terus bergema, menawarkan hikmat, inspirasi, dan iman di tengah dunia yang terus berubah. Penemuan naskah Laut Mati terus memukau para sarjana dan masyarakat umum, meskipun ada teori kontroversial dan interpretasi sensasional yang telah muncul selama bertahun-tahun. Teks kuno ini, yang ditemukan di Gua Qumran, menawarkan wawasan unik tentang Yudaisme Bait Suci kedua dan memperkaya pemahaman kita tentang asal-usul agama Kristen serta konteks sejarah dan budaya di mana ia muncul. Meskipun terdapat kontroversi dan spekulasi, nilai sebenarnya dari naskah Laut Mati terletak pada kontribusi akademis dan spiritualnya. Mereka membantu meneguhkan pelestarian kitab suci Ibrani yang cermat, yang menunjukkan bahwa teks-teks Alkitab pada intinya tetap konsisten selama berabad-abad. Lebih jauh lagi, naskah-naskah tersebut mengungkap praktik-praktik keagamaan dan kepercayaan yang rumit dari komunitas-komunitas Yahudi pada masa itu, seperti kaum Esseni, yang berusaha menjalani kehidupan yang murni dan menaati hukum-hukum agama secara ketat. Naskah-naskah ini tidak hanya mengonfirmasi aspek-aspek mendasar dari Perjanjian Lama, tetapi juga menyediakan dasar sejarah yang lebih kaya untuk memahami bagaimana agama Kristen awal berkembang di dunia yang sangat dipengaruhi oleh gagasan dan harapan mesianis. Meskipun banyak teori sensasional telah dibantah, daya tarik seputar naskah Laut Mati tetap ada. Kemungkinan bahwa lebih banyak fragmen dapat ditemukan dan bahwa fragmen-fragmen tersebut mungkin berisi informasi tambahan tentang periode Alkitab membuat minat tetap hidup. Lebih jauh lagi, pelestarian teks-teks yang luar biasa seperti gulungan kitab Yesaya memperkuat hubungan antara nubuat kuno dan narasi Perjanjian Baru. Bagi umat Kristiani, manuskrip merupakan bukti nyata adanya ilham ilahi dalam Alkitab, sedangkan bagi para sejarawan, manuskrip merupakan bukti kompleksitas pemikiran keagamaan kuno. Naskah Laut Mati merupakan salah satu harta karun arkeologi terbesar dalam sejarah, bukan hanya karena kekunoannya, tetapi juga karena relevansinya yang berkelanjutan terhadap keimanan dan studi akademis. Mereka melambangkan pencarian manusia untuk memahami yang ilahi dan pelestarian warisan spiritual lintas generasi. Apakah Anda seorang yang beriman, seorang yang skeptis, atau sekadar ingin tahu tentang dunia kuno? Manuskrip tersebut mengundang kita untuk merenungkan hubungan antara iman, sejarah, dan ketahanan pesan spiritual. Tinggalkan pendapat Anda tentang penemuan naskah Laut Mati pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan jelajahi lebih banyak konten menarik tentang sejarah dan spiritualitas.
Lagi pula, selalu ada hal baru untuk dipelajari dan ditemukan.